Hai teman semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan sebuah acara yaitu podcast. Nah, pada podcast kali ini kami dari kelompok 2 tim Kopi atau Matcha Podcast Learning akan menghadirkan narasumber yang sangat spesial loh guys. Kira-kira siapakah dia? Oh ya teman-teman, kita juga belum memperkenalkan diri kita masing-masing ya. Nah, oleh karena itu, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka dari itu izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Halo sobat, perkenalkan nama saya Tessa. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jason. Dan nama saya Veneta. Nah, udah selesai perkenalan nih guys. Untuk itu, ayo masuk ke inti podcast hari ini ya. Cus! Tunggu dulu nih. Kita punya informasi yang unik loh guys. Karena narasumber kita pada hari ini, beliau adalah seorang muslim, namun beliau suka mengunjungi beberapa gereja loh. Penasaran kan? Yuk kita panggil bapak narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Nur Khalil Saleh. Mungkin Bapak Nur ingin memperkenalkan diri lebih lanjut? Ya, nama saya Nur Khalil Saleh, salah satu pengajar di SD Islam Al-Horia, Rungkut, Surabaya. Top. Halo Bapak. Ya, oke. Yuk kita mulai podcast hari ini, ikuti terus ya. Ayo, terus. Halo Pak, selamat sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi, pada kesempatan ini kita mau tanya ya Pak. Kita dengar-dengar Bapak ini adalah guru agama Islam ya? Iya, betul. Nah, kami mau tahu nih Pak, kira-kira apa sih Pak alasan yang mendorong Bapak untuk mau ikut aktif dalam kegiatan gereja? Ini, saya luruskan sebentar, jadi bukan aktif dengan gereja ya. Aktif berkunjung. Ya, dalam Islam itu aktif bersilaturahim. Menyapa kepada saudara saya yang berbeda. Ya, jadi di Islam itu ada hablum minallah, hablum minanas, berbuat baik kepada Tuhan dan berbuat baik kepada manusia. Dan juga salah satu ajaran adalah ukhuwah tasyariah, persaudaraan kemanusiaan. Itu yang melatar belakangi saya ikut dan aktif berkunjung di gereja. Oh, bersilaturahmi ya Pak? Betul. Oh, iya. Ya. Nah, kita juga ingin tanya nih Pak, kira-kira selama Bapak bersilaturahmi dalam kegiatan gereja itu tantangannya apa ya kira-kira Pak? Hal yang paling mendasar adalah ketidakbiasaan. Ya, kita terlalu nyaman ketika relasi atau persaudaraan dengan teman-teman seiman, berteman dengan sesama suku, ya, sesama kayak misalkan alma mater. Padahal kita ini diciptakan sebagai makhluk sosial, tidak bisa kita ini hidup sendiri. Kita hidup bersosial, hidup berinteraksi dengan semua orang. Nah, ketika kita berrelasi dengan teman-teman non-muslim, tentu hambatannya adalah ketidakbiasaan itu tadi. Ya, menganggap bahwa sesuatu yang berbeda ini sangat rawan. Contoh, Islam itu terkenal dengan keras, ya, fanatik dan lain sebagainya. Kristen atau Katolik dianggap nanti akan mengasih paham-paham atau kristenisasi dan lain sebagainya, sehingga lebih baik tidak usah bergaul. Nah, dari situ saya ingin membuktikan bahwa berrelasi, berjumpa, berteman, bersahabat dengan siapapun itu tidak ada masalah. Perlu waktu saja. Oke, jadi begitu ya Pak tantangannya. Lalu kami juga ingin tahu nih Pak, kan Bapak sebelumnya bilang Bapak aktif berkunjung dalam gereja. Ya. Nah, dari sekian Bapak berkunjung dalam gereja tuh pengalaman apa yang menarik buat Bapak atau yang berkesan buat Bapak? Awalnya itu saya adalah tipikal orang yang penasaran. Ya, ketika kami ini dilarang atau mungkin dianjurkan untuk tidak berrelasi atau
bersahabat dengan teman-teman non-muslim, ini saya memberanikan diri. Ya, pertama bersahabat, kemudian berkunjung sampai dengan saya ingin tahu bagaimana sih tata cara ibadah teman-teman Kristen atau Katolik. Dari situ saya melihat kehusuan. Ya, khusyuk. Oh, ternyata kalau Islam itu ibadahnya sholat. Terus sholat ibadah ala Kristen seperti ini. Ibadah ala Katolik seperti ini. Di samping itu adalah homili yang disampaikan oleh Romo. Ya, khotbah yang disampaikan oleh Bapak Pendeta. Ini semua nuansanya sejuk. Nuansanya damai. Nuansanya adalah cinta dan kasih. Tidak satupun saya mendengar perkataan dari beliaunya ini ujaran kebencian, hasud dan sebagainya. Jadi bagi saya itu hal yang berkesan dan bagi saya ini adalah pengetahuan. Sehingga hasanah keilmuan saya itu semakin bertambah dan keimanan saya sebagai seorang muslim itu makin bertambah. Apa kesan Bapak waktu pertama kali berkunjung atau bersilaturahmi di gereja? Pertama kali ya semua orang karena baru pertama kali ya deg-degan pasti. Ya, pasti. Setelah itu ternyata persahabatan dengan teman-teman Kristen, Katolik, termasuk saya ke pura, ya ke vihara, sambutannya luar biasa. Sambutan sebagai seorang sahabat, bukan sebagai seorang tamu yang harus dilayani. Ya sudah biasa. Ya kita minum, makan, ngopi, bercengkrama, ya cita-cita dan sebagainya, berdiskusi, semuanya enjoy aja nyaman. Gitu. Waktu Bapak pertama kali berkunjung dan bersilaturahmi itu, kira-kira menurut Bapak nilai-nilai positif apa yang bisa kita ambil dari situ? Nilai positif yang utama adalah kita sebagai manusia, makhluk ciptaan Tuhan ini merasa bersyukur bahwa kita bisa berjumpa, bisa berelasi dengan sesama umat manusia. Ya, keilmuan nambah, persaudaraan nambah, keilmuan nambah, dan ini saya dan beberapa teman memberikan contoh kepada yang lainnya bahwa bersahabat dengan siapapun, dengan yang berbeda, itu bisa dan luar biasa. Nah, kita juga mau nanya nih Pak, kan seperti yang kita ketahui akhir-akhir ini banyak sekali kasus ya Pak, yaitu umat beragama Islam melarang pembangunan gereja. Nah, Bapak sebagai umat beragama Islam, kira-kira bagaimana tanggapan Bapak atas kasus tersebut? Ini merupakan kesalahpahaman agama. Ya, fanatisme beragama menganggap bahwa agama ini paling benar. Ya, setelah ketika saya belum berkunjung ke gereja, itu mungkin punya perasaan yang sama. Ya, bahwa gereja berdiri harus ada umat atau jemaat di sekitarnya. Ya, itu kan konsep awal. Begitu saya tahu bahwa gereja tidak seperti masjid, ya, saya bisa sholat dimanapun, bisa menunaikan ibadah Jumat dimanapun, tapi berbeda dengan teman-teman Kristen yang harus beribadah di gereja yang berbeda. Kan begitu? Ya, tidak mungkin satu tempat ini ada warga atau jemaat Kristen yang ada di situ, yang jumlahnya harus sekian. Nah, ini perlu diedukasi bahwa umat beragama ini perlu diedukasi bahwa caranya beda, konsepnya beda.
Nah, saya mengedukasi terus-menerus kepada teman-teman Muslim bahwa Islam berbeda, Kristen berbeda, Katolik berbeda, Hindu Buddha berbeda, tapi tujuannya sama, ya, beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Tuh. Oke, jadi seperti itu ya, Pak. Ya, terus-menerus mengedukasi biar warga ini paham. Nah, kalau kita ingin tahu nih Pak, kan di kota Surabaya ini banyak sekali budaya-budayanya yang ada. Nah, dari sekian banyaknya budaya yang ada tuh, Bapak paling suka yang mana? Dan apa alasannya Pak? Oke, masalah budaya. Budaya bagi saya, Surabaya itu luar biasa. Kota toleran. Ya, Surabaya ini warganya egaliter. Egaliter itu persamaan. Di mana persahabatan itu tidak mengenal suku, budaya, agama, latar belakang. Dan Surabaya itu punya budaya cangkruan, ngopi, di mana latar belakang siapapun kumpul, ngopi, ngobrol, diskusi, gojol-gojolokan, ketawa ketiwi bareng. Nah, itu salah satu budaya. Nah, termasuk ya kita menjumpai setiap perayaan mendekati Idul Fitri atau Natal itu identik dengan mudik. Ya, bagaimana orang-orang itu mudik ke kampung halamannya, dan ini tidak pernah dijumpai di negara lain. Hanya ada di Indonesia. Kemudian budaya saling mengunjungi, berkunjung. Ketika Idul Fitri, ya datang ke rumah, saling memaafkan. Natal juga begitu, berkunjung, ada kue-kue yang dinikmati, ngasih anak kecil, uang, itu kan budaya-budaya yang tidak boleh hilang. Ya, termasuk lagi ketika mau puasa itu nyekar ke leluhur, itu kan budaya-budaya yang masih ada di kota Surabaya. Nah, itu budaya-budaya. Kalau begitu Pak, bersosialisasi itu udah termasuk budaya ya? Ya, ya. Kalian berkunjung, ya, ke teman, berkunjung ke saudara, itu budaya. Ya. Nah, cuman kendalanya adalah di era era HP ya. Modernisasi dan globalisasi. Iya, itu. Ya. Nah, lalu menurut Bapak tuh, dari sekian budaya-budaya yang ada tuh, kenapa sih kita harus melestarikannya? Nah, kita ini bangsa yang terdiri dari ratusan suku. Ya. Ya. Kemudian terbagi di beberapa kepulauan. Kalau tradisi atau budaya ini tidak kita kuatkan, jangan sampai ya kita ini tidak mengenal satu dengan yang lain. Ya, tidak mengenal, aktif di media sosial, tidak aktif di dunia nyata. Sehingga bangsa ini rawan pecah. Kenapa rawan pecah? Karena kalian tidak mengenal satu dengan yang lain. Ya. Di Islam itu ada suatu ayat yang menyatakan bahwa diciptakan dari kalian itu, ya, dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Lita'arofu, satu, tujuannya adalah saling mengenal. Surabaya ini banyak sekali, bukan hanya wong Jawa. Ya, Madura ya ono, Manado ya ono, Batak ya ono, ya Tionghoa apalagi. Sehingga budaya cangkruan, budaya ngopi, budaya silaturahim ini harus digalakkan, dilestarikan, terutama untuk kalangan muda.
Tuh, jangan enjoy di dunia kalian. Oke, jadi seperti itu ya Pak. Nah, kita juga ingin tahu nih Pak. Nah, kan kita sudah tahu nih Pak, kenapa budaya harus dilestarikan. Nah, kira-kira apa sih manfaatnya kita melestarikan budaya ya Pak? Eh, yang pertama, umur panjang. Ya, Kenapa Ya. tuh umur panjang? saya bertemu dengan kalian hari ini. Saya perasaan senang. Perasaanmu gimana ketemu saya? Senang. Senang. Senang kan? Senang. Orang meninggal itu kadang kan jiwanya stres, Ya. hatinya sakit. Hmm. Iya. Ya, Ya. Iya. karena ya sudah stres itu aja. Bis. Kalau hari ini, ya saya ketemu kalian, perasaan gembira, ya mengenal satu dengan yang lain, tanpa ada rasa curiga. Saya lupa kalau saya belum makan. Iya kan? Iya. Saya juga lupa kalau saya punya hutang. Yang ada kan happy, Iya. iya kan? Iya. Apalagi hati saya, iya kan? Iya. Saya enggak, kalian berbeda agama dengan saya enjoy aja. Iya. Ya, sehingga penyakit itu mau datang, itu balik. Ya, dan apa lagi adalah tambah saudara. Tambah saudara yang seperti apa itu, Pak? Tambah saudara, ada klasifikasi teman, sahabat. Ya, bukan teman rasa mantan, bukan ya. Ya, Iya. teman, sahabat. Atasnya sahabat apa? Saudara. Saudara. Ya, harapannya adalah selain kita berteman, kita bersahabat, juga ya kayak saudara akhirnya kan. Gitu kan? Iya. Ya, betul. Apalagi saya masih ingat tema Natal 2009. Apa itu Pak? Hiduplah menjadi hidup sebagai hidup menjadi sahabat bagi banyak orang. Hidup menjadi sahabat bagi semua orang. Iya. Nah, itu kan luar biasa. Tema Natal itu. Kami aja Islam, ya itu tidak punya loh. Tiap tahun ya Idul Fitri, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Kalian temanya luar biasa. Tiap tahun ganti kan? Iya, tema Natal kan? Iya, kan? Ya, saya nyuplek satu itu. Hidup, ya, hidup sebagai sahabat bagi banyak orang. Luar biasa. Jadi kalian hidup, itu dianjurkan bersahabat dengan banyak orang. Banyak orang. Ayo, banyak-banyakan sahabat. Kan begitu. Nah, lalu untuk rekomendasi dari Bapak bagi generasi muda itu dalam melestarikan serta menjaga budaya-budaya dan keharmonisan antar umat beragama itu bagaimana, Pak? Yang pertama, buka diri kalian. Ya, buka hati kalian untuk mau bersahabat. Seperti halnya saya hari ini. Ya, menerima ya perjumpaan hari ini. Ya, kalau saya egois, ngapain saya nemuin bocil-bocil? Iya, iya. Iya kan? Iya. Nggak ada keuntungan bagi saya secara finansial. Kemudian kalian nggak bawa makanan, nggak ada keuntungan bagi saya. Ya, tapi begitu saya membuka diri, ya, saya nambah sahabat kalian. Ya, saya menambah pengetahuan bahwa kalian pelajar, ya, ini mau ya podcast kayak gini. Saya salut. Di mana yang lain, pelajar lain itu ya hidupnya tidur sama HP. Ya, bahkan nggak tahu dunia di depan rumahnya kayak apa, nggak tahu.
Bahkan di rumahnya pun tidak tahu. Karena kalian masih ada beberapa pelajar ya sampai sekarang itu masih di dalam kamar, masih di HP-nya. Ya. Jadi terbuka pertama, yang kedua buka ruang perjumpaan, bertemu dengan banyak orang. Nanti kalian yang akan menyeleksi sendiri. Oh, ini teman yang punya niat pinjam duit. Ya, oh ini teman yang maunya numpang terus. Ya, oh ini cuman maunya dibayarin, nggak mau bayar. Ya, termasuk berjumpa dengan teman yang berbeda, teman yang Muslim. Ya, banyak lah. Saya juga ketika berkunjung ke gereja, saya menjumpai dan banyak teman-teman non-Muslim ini baik-baik, termasuk Singapura, iya banyak, ya kan? Sehingga apa ya, ya normatif semua. Di kami juga begitu, yang baik masih banyak. Ya, sing jengkel mah ya wakil. Imbang, tapi bagaimana kita bisa memilah? Ya, mana yang baik, ya mana yang tidak baik. Yang baik, yang tidak baik ini bagaimana bisa menjadi baik. Kita ajak supaya jadi lebih baik, bukan kita tinggal dulu aja. Ya, ngajaknya itu bahwa kasih contoh aja bahwa mungkin ya di akun kalian ini bukan hanya teman-teman yang yang sealiran, ya, tapi yang berbeda juga harus banyak. Kan gitu. Bila perlu ya di akun kalian ini ya yang pakai hijab, yang berkopiah juga banyak. Kan gitu. Masuk nama-nama ya jangan yang Anastasia, ya Cecilia, Margaret itu yang banyak. Ya, sing jenenge Munaro, Maimunah juga harus banyak kan. Gitu ya. Terima kasih ya Pak. Ya. Wah guys, tidak terasa ya, kita sudah ada di penghujung acara nih. Untuk itu, kita mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Nur Kolisale yang sudah boleh berkenan menjadi narasumber kita di sore hari ini. Tidak terasa ya, sudah banyak sekali ilmu yang kita gali, baik itu dari cara melestarikan budaya maupun budaya yang ada di daerah kita. Nah, sebelum kita menutup acara kita di sore hari ini, kita ingin tahu nih, apakah Bapak mempunyai kesan dan pesan selama acara ini berlangsung? Saya berterima kasih, saya bangga pada kalian pelajar yang mau bergerak ya, tentang yang namanya harmoni. Ya. Bangsa yang kuat itu salah satunya adalah dari budaya. Budaya silaturahim. Ya, budaya berjumpa, bersahabat dengan banyak orang, dengan yang berbeda. Itu kalian ciptakan hari ini. Ya, pesan saya jangan berhenti, teruslah bergerak. Ya, bahwa analogi iman. Jangan takut kalian ketika bersahabat dengan Islam, dengan Muslim, kalian nanti menjadi Muslim. Termasuk kami bersahabat atau berjumpa dengan yang Kristen, saya akan Kristen. Saya sampaikan analogi iman. Misalkan, saya punya HP, nomor saya Telkomsel. Saya hari ini berada di bawah towernya Indosat, yang gede seruangan ini. Saya browsing, saya internetan hari ini. Apakah nomor saya Telkomsel ini di bawah towernya Indosat berubah menjadi Indosat? Tidak. Ya, sama. Ketika saya berkunjung ke gereja, berjumpa, diskusi, ngopi dengan teman-teman, ngopi dengan saudara-saudara, nggak langsung moro-moro tadi,
Sama halnya kalian, tiap hari di rumah kalian mendengarkan adzan berapa kali kalian? 5 kali sehari. 5 kali sehari. Iya. Islam nggak kalian? Enggak. Nah, begitu juga perjumpaan, begitu juga persahabatan. Ritual kita kantongin, tapi sosial, ekonomi, kita bisa berelasi, kita bisa kolaborasi, kita bisa ciptakan bareng-bareng. Dan ketika berelasi, ketika bersahabat, pesan saya, jangan matikan cahaya orang lain. Tapi bikin cahaya kalian terang, sehingga bisa menyinari lingkungan sekitar. Tetap berbuat baik, bermanfaat bagi banyak orang, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Oke. Terima kasih ya Pak. Nah guys, kita ini sudah ada penghujung acara ya. Untuk itu kita ingin meminta maaf kepada Bapak jika kemungkinan ada salah kata maupun salah pertanyaan yang mungkin menyinggung. Mohon maaf ya, maupun itu disengaja atau tidak disengaja. Jangan lupa ya guys, pesan dari Bapak yaitu jadi berkat untuk orang lain. Kami dari kelompok 2 tim Kopi atau Maca Podcast Kemalening mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. See you next time. Bye-bye.